Kalau saman dijadikan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, kita merasa senang. Berarti saman kita itu sudah maksudnya sudah mendunia kan. Kami ini sudah ada 7.400 tahun yang lalu. Kemudian dalam perjalanannya dia menuju pada suatu kerajaan yang namanya Kerajaan Linge. Dataran tinggi Gayo merupakan daerah tertinggi yang ada di Provinsi Aceh yang merupakan salah satu punggung di pegunungan Bukit Barisan. Lokasi ini berada pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan air laut. Hal ini pula yang membuat wilayah ini begitu dingin ketika pagi hari dan begitu sejuk di siang hari. Inilah dia, salah satu surga kecil yang dimiliki Aceh yang terdapat di dataran tinggi Gayo, yaitu Danau Lutawar. Danau ini menjadi salah satu lokasi mata pencarian masyarakat setempat, sekaligus menjadi ikon pariwisata yang dimiliki Aceh. Di balik keindahan panorama alam ini, terdapat satu suku yang telah mendiami wilayah ini sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu suku Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, suku Gayo merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Aceh yang telah mendiami dataran tinggi Gayo sejak ribuan tahun yang lalu. Tentu waktu ini merupakan waktu yang singkat. Berbagai sejarah dan juga peristiwa telah dijalani oleh masyarakat Gayo. Dan kali ini saya sedang berada di Danau Lutawar yang merupakan salah satu ikon pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang berada di dataran tinggi Gayo. Nah, kali ini saya juga akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang suku Gayo dan juga berbagai adat istiadat serta budaya yang hingga saat ini masih dijalani oleh masyarakat suku Gayo. Berbagai gerakan dan juga tepukan dada dimainkan oleh belasan penari Gayo ini. Saman Gayo merupakan salah satu kesenian asli daerah yang telah menjadi warisan budaya dunia tak benda yang telah ditetapkan oleh UNESCO sejak tahun 2011 yang lalu. Tarian ini begitu unik karena gerakannya yang begitu kompak dan juga suara lantang yang dikeluarkan oleh para penari ini membuat setiap gerakan bertambah energik. Syair yang dilantunkan di dalam tarian ini berasal dari kalam ilahi berbalut pesan dakwah. Unsur spiritualnya pun begitu kental, hingga tarian ini dianggap sakral dan bahkan mistis bagi sebagian orang. Bagi suku Gayo, mempelajari tari saman merupakan sebuah tradisi yang harus dilakukan terutama bagi kaum laki-laki. Bahkan, ada anggapan tidak bisa disebut laki-laki Gayo sejati jika tidak bisa menarikan tari saman Gayo. Karena saman ini kan istilahnya kalau di Gayo itu turun-temurun kan. Saman itu turun-temurun dan saya tertarik dengan saman ini. Melihat orang tua dulu main saman, pertama saya ikut-ikutan, akhirnya jadi tertarik.
Tertarik Saman ini pertama kan ini untuk menunjukkan persatuan, melambangkan persatuan dan kesatuan, sifat kegotong royongannya. Saman sekarang ini sudah sudah memasyarakat, sudah mendunia istilahnya. Karena kalau dulu Saman itu khusus di Gailuas, tapi sekarang sudah mendunia karena hampir setiap daerah sudah ada. Contohnya di Medan sudah ada, di Sulawesi sudah ada, di Kalimantan sudah ada, apalagi di Jakarta gitu. Kalau Saman dijadikan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, kita merasa senang. Berarti Saman kita itu sudah sudah mendunia kan. Karena sudah diakui oleh UNESCO, berarti Saman ini sudah memasyarakat. Kita untuk melatih ke SDS itu kadang-kadang tanpa dibayar kita siap. Ke kampung-kampung juga kita tanpa dibayar kadang siap. Itu Pak. Yang penting anak muda itu mau berlatih. Gitu. Kalau sekarang ini sudah mulai tahu Saman. Kalau dulu tuh kan orang ini tidak mencari Saman itu sedetail-detailnya. Sekarang sudah mulai tahu karena kita itu menjelaskan apa filosofi Saman itu. Apa tujuan kita main Saman itu sudah kita jelaskan sama anak-anak, jadi anak-anak akhirnya tertarik. Dan sekarang kita membuktikan kepada anak-anak muda bahwa Saman itu bisa kita promosikan ke luar negeri. Sampai menjadi diakui oleh warisan budaya tak benda. Tidak hanya Saman Gayo, kesenian tradisional lainnya yang dimiliki oleh suku Gayo yang hingga kini masih dimainkan, yaitu tari guel. Tari ini sendiri memiliki nilai historis yang tinggi dan juga mistis, di mana tarian ini menceritakan tentang Sengeda yang merupakan anak Raja Lingga XIII yang bermimpi bertemu saudara kandungnya, yaitu Bener Meria yang telah meninggal karena pengkhianatan. Dalam mimpi itu digambarkan Bener Meria memberi petunjuk kepada Sengeda tentang niat mendapatkan gajah putih sekaligus cara menggiring gajah tersebut untuk dibawa dan dipersembahkan kepada Sultan Aceh Darussalam. Hal ini dikarenakan Putri Sultan sangat berhasrat untuk memiliki seekor gajah putih. Nilai mistis tari guel terletak pada Guru Didong, sang penari tunggal guel. Saat menari akan ada spirit yang luar biasa dari dalam diri penari ketika dimainkan. Penari tampak lebih bersemangat, energik, dan juga lincah, melebihi kelenturan dan keseragaman sebagai sebuah tarian biasa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Untuk tetap terus mempertahankan budaya dan juga adat Gayo serta sejarahnya, tidak jarang Dewan Adat Gayo melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Pekan Kebudayaan Gayo. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai maksud meletakkan dasar pengakuan bahwa suku Gayo telah mendiami tanah leluhur di dataran tinggi Gayo sejak ribuan tahun silam. Ada ratusan benda bersejarah yang dipamerkan dalam kegiatan ini,
yang dipercaya sebagai benda peninggalan Kerajaan Linge yang terbentuk pada tahun 1025 Masehi silam. Dalam rangka melestarikan kebudayaan Gayo yang notabene adalah sebagai salah satu kekayaan Republik Indonesia dalam rangka kebinekaan Tunggal Ika. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa budaya Gayo ini berasal dari keturunan Rejelinge. Jadi keturunan Rejelinge itu pada tanggal 17 Agustus 1945 bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersama kita nikmati pada saat ini. Jadi salah satu poin tujuan daripada kegiatan ini adalah selain melestarikan budaya Gayo itu, juga mengumumkan kepada kita semua, kepada Republik, kepada dunia, bahwa kami ini adalah salah satu suku bangsa yang ada di Republik Indonesia ini yang suku asli, yang menurut temuan dari arkeolog Sumatera Utara, Ketut, bahwa kami ini sudah ada 7.400 tahun yang lalu. Kemudian dalam perjalanannya dia menuju kepada suatu kerajaan yang namanya Kerajaan Linge. Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Linge ini mempunyai beberapa anak. Salah satu adalah Sultan Johansah, Sultan pertama Aceh yang ada di Aceh, anak dari Pute merhum Mahkota Alam. Jadi kalau kita melihat di DPR Aceh itu ada Edet Mbak Pute merhum, Hukum Mbak Syahwala. Jadi Pute merhum itu nama lengkapnya adalah Pute merhum Mahkota Alam. Kemudian turunnya juga adalah Syahwala, Rejesrule, dan lain-lain. Kemudian dalam perjalanannya kita melihat bahwa ada erosi budaya yang ada pada saat ini. Kemudian kami dari Dewan Adat berpikir bahwa budaya ini harus dilestarikan karena ini merupakan kekayaan daripada kebinekaan. Dulu Rejelinge sudah mempunyai hukum tersendiri. Ada 45 pasal hukum yang ada di Rejelinge itu. Jadi karena kita bergabung, maka hukum itu tidak diberlakukan lagi. Ada beberapa, misalnya seperti Saman, itu sudah mendunia. Mungkin nanti Tari Guel. Tari Guel ini sebenarnya sandera tari. Bagaimana dulu Gajah Putih itu jelmaan dari yang namanya Bener Meriah, yang nama abangnya Sengeda. Jadi setelah pertemuan dengan Sultan Aceh menanyakan, betul apakah ada Gajah Putih ini? Rejesrule tidak tahu, tapi Sengeda abangnya Bener Meriah menyatakan betul. Maka dicarilah gajah ini, kemudian dipersembahkan kepada Sultan Aceh. Dan kita ketahui sampai hari ini yang ada di bahu TNI Angkatan Darat Iskandar Muda ini, itu ada gajah putih. Itulah tari ini. Tari mungkin insya Allah nanti saudara-saudara kita dari TNI juga akan mengunjungi ini. Jadi lambang yang ada di bahunya itulah tari, sandera tari itu. Kopi Gayo ini selain produksinya dikenal dunia, dia juga membantu kelestarian yang ada di dunia ini. Karena jutaan oksigen dikeluarkan dari kebun kopi untuk disumbangkan ke dunia, sehingga mengurangi emisi. Jadi memperkuat lingkungan. Ada kopi, ada kentang, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada danau yang jarang-jarang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kurang perhatiannya. Kita lihat danaunya rusak. Kemudian hutannya yang begitu lebat juga tidak difungsikan secara maksimal. Bagaimana cara kerjanya dan lain-lain. Jadi banyak kekayaan yang ada di negeri kita, negeri ini. Ada ratusan benda bersejarah yang dipamerkan dalam kegiatan ini yang dipercaya sebagai benda peninggalan Kerajaan Linge yang terbentuk pada tahun 1025 Masehi silam. Mulai dari pecah belah, peralatan rumah tangga, hingga berbagai senjata perang.
Adanya pameran ini juga merupakan sebuah wadah edukasi kepada masyarakat Gayo tentang keberadaan Kerajaan Linge. Kami mengadakan rangkaian kegiatan beberapa event, terutama untuk mengenang kepada generasi muda. Kita perlu membuat satu pameran pusaka kejayaan Raja Linge, di mana pusaka ini selama ini dipegang oleh seseorang, yaitu ketua dewan adat di rumahnya. Kita ingin mengedukasi kepada anak didik kita bahwa pusaka Raja Linge ini fakta di lapangan bahwa itu ada. Jangan menjadi mitos kepada masyarakat, tidak tahu dia pusaka Raja Linge ini tidak pernah dilihat oleh anak didik kita. Kemudian sebalik itu kita mengadakan festival tari guel dan himne Tawar Sedenge. Dan kemudian ada satu event lagi, yaitu seminar kebudayaan Gayo dan juga simulasi dalam peralihan adat di dasar kebudayaan Gayo. Kemudian tujuan kita adalah pertama mengedukasi anak didik kita supaya dia tahu bahwa sejarah Kerajaan Linge itu begitu besar kekuasaannya, baik di Aceh Tengah, berkembang ke Sultan Aceh Iskandar Muda, kemudian berkembang sampai ke Selat Melaka dan sampai ke Semenanjung Malaysia. Nah, kemudian itulah biar tahu anak didik kita bahwa kita punya kekuasaan Raja Linge itu begitu besar. Jadi motivasi kepada anak didik kita, jangan kita merasa kerdil, merasa malu kepada keberadaan orang Gayo. Itulah salah satu motivasi kita mengadakan pameran dan tari guel dan seminar tadi. Alhamdulillah kita baru tadi malam pembukaan, cukup antusias masyarakat mengunjungi pembukaan. Kemudian dalam rangka pameran banyak sekali, sehingga kita atur kembali supaya bisa tertib mengunjungi pameran ini. Masalah keramik, banyak produk-produk dari Cina dan Arab. Itu waktu kekuasaan Raja Linge, setelah perdamaian, souvenir diberikan oleh Kesultanan dari Arab Saudi dan Cina. Kemudian senjata itu dibeli dari Inggris. Waktu pertempuran, Raja Linge membeli kepada Inggris. Itu sejarahnya kenapa senjata ada ini. Sebagai suku asli Gayo, warga Gayo juga harus mengetahui berbagai sejarah dan juga perkembangan suku mereka sebelumnya. Pameran ini memberikan banyak edukasi kepada mereka tentang sejarah panjang perjalanan dari suku Gayo yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Kami merasa bersyukur adanya pegelaran budaya ini karena kami sebagai orang di sini juga perlu melihat peninggalan-peninggalan masa dari masa ke masa. Di sini kita lihat ada beberapa benda-benda yang berupa alat-alat peperangan yang dulu, kemudian pedang, kemudian alat-alat yang digunakan oleh masyarakat kita di Gayo waktu masa-masa belum mengenal masalah mesin, belum ada dapat mesin gitu. Jadi peninggalan-peninggalan prasejarah dan sejarah Gayo. Ini sangat penting untuk mengenalkan kepada anak-anak terutama, karena mereka ini perlu tahu bagaimana warisan budaya mereka. Setidaknya ada mengetahui nama. Misal ada beberapa benda yang sekarang tidak pernah lagi kita pun sendiri orang-orang dewasa juga udah jarang untuk melihat benda tersebut. Nah, kita pun perlu tahu apa sih nama benda tersebut dalam budaya Gayo. Jadi anak-anak pun juga kita ajak untuk kemari untuk mengenal benda tersebut. Misal pada zaman dulu saya lihat di sini ada namanya keni ya. Keni ini rupanya ada dua, ada keni rawan, ada keni banan yang banyak pada masa-masa dulu. Jujur, saya berterima kasih banyak terhadap Dewan Adat Gayo ya, di mana sebenarnya saya sebagai putri Gayo sendiri nggak tahu kalau ternyata di kerajaan Gayo, khususnya kerajaan Linge, mempunyai banyak sekali peninggalan-peninggalan yang luar biasa. Bahkan saya sendiri sebesar ini umurnya sudah 34 tahun belum pernah lihat ada yang seperti ini. Ini sangat luar biasa, saya apresiasi sekali untuk Dewan Adat Gayo.
Bukan saja ilmu tentang sejarah Gayo secara keseluruhan ya, tapi peninggalannya yang saya sendiri masih bertanya sebenarnya. Benar nggak ada gajah putih, benar nggak ada? Ada nggak benar peninggalan-peninggalannya itu asli nggak? Tapi ternyata di sini dibuktikan dengan tahun berapa ditemukannya, tahun berapa adanya gitu, dan apa aja itu, benda-benda apa aja yang bersejarah di Gayo. Jadi saya sangat apresiasi. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Tingginya antusiasme masyarakat Gayo pada kegiatan ini membuktikan bagaimana besarnya semangat suku Gayo untuk terus belajar dan mempertahankan suku mereka. Tidak hanya orang tua, para kaum milenial pun tampak sangat kagum dengan berbagai benda bersejarah suku Gayo yang memang sebelumnya tidak mereka ketahui. Saya sebagai anak muda merasa sangat nyaman dengan semua kebudayaan yang ada di Tanah Gayo, dan juga bagaimana saya mampu mengkampanyekan ataupun memberikan kebudayaan ini, informasi kebudayaan kepada orang-orang di luar sana terkait tentang kebudayaan Gayo itu sendiri. Dan inilah yang membuat saya selaku anak muda dan teman-teman lainnya merasa sangat nyaman, merasa sangat menakjubkan juga tentang kebudayaan Gayo yang sangat lekat dan sangat kental dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut saya ini menjadi salah satu kesempatan menarik bagi kami kaum milenial, karena selain barang-barang yang disajikan dalam pameran ini bernilai sejarah, kami juga bisa membuat konten-konten menarik yang bisa kami share dalam media sosial kami, di mana mungkin banyak orang-orang di luar sana yang belum tahu bagaimana sih sejarah Gayo dan apa aja sih barang-barang peninggalan Raja Linga. Dan melalui pameran ini kami bisa lebih mudah lagi memberikan informasi kepada masyarakat di luar sana tentang hal-hal yang memang sebenarnya otentik yang ada di Gayo itu sendiri melalui media sosial kami. Harapan saya tentunya untuk pemuda Gayo dan kaum milenial seperti saya adalah mungkin dengan kebudayaan yang sangat menarik di Tanah Gayo ini, kita bisa terapkan melalui diri kita sendiri, dan akan sangat mudah kita share ke orang-orang jika kita sudah menerapkan di diri kita sendiri. Dan penggunaan media sosial menurut saya sangat efektif jika kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini. Orang-orang di luar sana bakal tahu Gayo itu seperti apa melalui generasi milenial seperti saya dan teman-teman di luar sana. Saat ini, status suku Gayo terancam kehilangan identitas. Atas dasar pemikiran itu, Dewan Adat Gayo kembali menyegarkan generasi muda atas torehan-torehan kejayaan Raja Linga dalam mempertahankan kekuasaan di masa lampau. Ya pemirsa, ratusan senjata yang Anda saksikan ini merupakan sejumlah koleksi yang dipamerkan pada kegiatan Pekan Kebudayaan Gayo yang dilaksanakan di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Dan kegiatan ini juga merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dewan Adat Gayo untuk tetap mempertahankan tradisi dan juga adat budaya mereka. Dan pemirsa, sekian Jendela Aceh hari ini. Saya Noviana Aulia mewakili seluruh kerabat kerja tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.